PCL masih belum masuk ya? Sepertinya belum ya. Dia Saya terkendala mau di tambah satu pertanyaan lagi, oh, boleh? siap ya? Oke. Tadi saudara sampaikan bahwa saudara setelah lulus S2 akan lanjut sebagai guru ya, benar? Iya, Kenapa tidak benar. lanjut sebagai psikolog saja? Baik. Saya setelah selesai studi nanti saya menjadi seorang trainer, menjadi seorang pendidik dalam jangka waktu dekat, kemudian merangkap juga sebagai seorang trainer untuk melatih guru-guru yang lain. Kenapa saya tidak memilih menjadi seorang psikolog? Setelah itu, pertama karena saya bukan berasal dari uh, jurusan psikologi profesi, jadi itu dilarang, dilarang Bu, seperti itu. Agak kontradiktif ya dengan yang saudara sampaikan bahwa saudara tidak bisa multitasking. Bagaimana saudara bisa fokus saat menjadi guru maupun jadi try pelatih ya, pelatih dalam Trainer, ya, psikologi untuk trainer guru-guru ya, yang lain. ya. Saya rasa itu bukan multitasking ya Bu ya. Kenapa? Karena setelah menjadi seorang pendidik nantinya, saya akan fokus menjadi seorang trainer. Dalam arti, saya selesaikan dulu proses untuk penerapan seluruh ilmu dan memastikan bahwa ilmu itu bisa diterapkan di sekolah saya bernaung. Setelah proses itu, saya akan menjadi trainer untuk guru-guru yang lain. Seperti itu, Bu. Baik. Sebelumnya yang Asus ini bukannya Kak di sale itu ya? Asus Yes. baru lah sih. Iya, harusnya. Mas Asus, coba ngomong Mas. Masih cair. Ya. Aku udah chat dia secara personal sih, dan seharusnya dia udah baca. Ini masih mau lanjut pertanyaan dari saya. Ya, lanjut aja dulu kali ya, Kak. Sambil menunggu mati cair. Atau Kak Amy juga mau bertanya, atau melemparkan pertanyaan, boleh. Iya, boleh. Apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya? Oh, dicair juga Sebentar, Mas nih. sebentar. Oh, sudah ya? Lanjut aja dulu. Proses. Belum belum connect ya? Iya. Sebelumnya saudara bilang setelah lulus akan fokus menjadi trainer ya? Iya, pertama menjadi seorang pendidik dulu, setelah itu trainer. Iya. Iya, Mas. ICL-nya sudah masuk ya? Cek, suara saya terdengar tidak ya? Suaranya Dengar, kedengaran, Mas. Pak. Jelas ya? Jelas. Baik. Iya. Eh, Sebelumnya tadi saya ada dengar kalau misalkan Mas Harapan ini ternyata sempat mengalami insiden kecelakaan ya, benar? Benar, Pak. Apa yang saat itu Mas Harapan rasakan dan bagaimana cara Mas Harapan mengatasi masalah yang dirasakan seperti itu? Baik. Kalau boleh sedikit cerita, Pak. Pada tahun 2022 lalu, bulan September, saya mengalami kecelakaan lalu lintas di mana saya ditabrak oleh mobil dan dilindas, yang mengakibatkan saya harus mengalami patah tulang di sebagian tubuh saya, di antaranya dua tulang paha, tulang lengan kanan, dan juga dua tulang belikat. Tentunya proses yang saya alami itu cukup mengerikan, dan hampir saya kehilangan nyawa. Namun karena kuasa Tuhan saya masih bertahan sampai hingga detik ini. Dan bagaimana saya melewati proses penyembuhan, operasi, dan pemulihan, itu pastinya melalui pemahaman diri yang tinggi, dalam arti melihat diri adalah sebuah ciptaan yang indah, dan mensyukuri melihat semua kejadian tersebut adalah berkat Tuhan yang boleh saya alami juga.
Jadi saya sebagai manusia ciptaan Tuhan harus bisa mensyukuri akan hal itu. Kemudian selain dari pemahaman diri tersebut, saya juga didukung secara penuh oleh keluarga, keluarga inti, ayah, ibu, dan saudara, anak-anak didik yang saat itu saya sedang ajarkan, dan juga seluruh orang tua siswa. Mereka bersama-sama berpangku tangan untuk mendorong, membantu saya keluar dari permasalahan keterpurukan diri, mengatakan bahwa masih banyak orang yang mengharapkan kamu untuk menjadi seorang pendidik. Dari hal itu saya melihat bahwa karya Tuhan itu luar biasa, dan saya melihat diri saya masih berharga, saya masih dibutuhkan, jadi saya perlu berjuang, saya masih perlu berjuang untuk meningkatkan kompetensi diri ke depannya. Seperti itu, Pak. Baik. Sebelumnya mohon maaf, ini berarti apakah Mas Harapan itu tidak bisa berjalan dengan normal? Untuk berjalan dengan normal belum bisa, tapi untuk berdiri berjalan seadanya, satu langkah dua langkah gitu bisa. Lalu selama proses pemulihan, bagaimana proses persiapannya berhubungan dengan melanjutkan studi magisternya, khususnya dalam hal mempersiapkan diri dalam menjalani proses studi nanti, seperti apa kira-kira langkah-langkah yang sudah dilakukan? Karena eh, kalau kita nanti sudah mulai studi kan pastinya ada banyak hal yang bersifat hubungannya dengan mobilitas ya. Dan sejauh ini persiapan yang dilakukan itu seperti apa untuk mempersiapkan diri dengan kondisi yang dirasakan saat ini? Apakah memang bisa dilakukan sendirian dan yakin bisa Baik, melakukannya? baik Pak. Untuk mobilitas dan lain sebagainya, saya memang sudah bisa mandiri dalam arti untuk kegiatan atau kegiatan rumahan, udah. Kemudian saya juga justru itu saya mendaftar melalui jalur afirmasi disabilitas, Pak. Karena saya melihat bahwa LPDP dalam hal ini sudah memikirkan bagaimana strategi ke depannya, dan saya juga sudah melihat ataupun menelpon kampus-kampus yang akan saya tuju dan memastikan bahwa orang yang disabilitas seperti kami, seperti saya khususnya, bisa berkuliah di tempat itu dengan segala bantuan dan peralatan yang mereka sudah sediakan. Jadi untuk proses perkuliahan nanti saya percaya saya bisa menjalaninya dengan berbagai dukungan dari LPDP dan pihak kampus, serta motivasi dari diri sendiri bahwa uh, disabilitas bukan berarti tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti itu, Pak. Baik. Selanjutnya, apakah Mas Harapan ini sudah berkeluarga? Belum, Pak. Ada pacar? Barusan putus. Apakah kejadian putus tersebut mempengaruhi persiapan studi magisternya? Boleh dijelaskan dan apa yang dirasakan setelah mengalami keputusan? Pasti rasa galau kan? Bagaimana? Ya, Apakah itu mengganggu proses yang saat ini sedang dipersiapkan? Bisa dijelaskan? rasa galau pasti ada. Namun untuk menjadi pengganggu dalam proses perkuliahan ataupun proses untuk mendaftar ini tidak sama sekali. Kembali lagi, saya bisa membagi-bagi apa yang saya rasakan dan bisa memposisikan diri mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Seperti itu, Pak. Eh, Bisa ceritakan sedikit keberadaan keluarganya seperti apa saat ini? Apakah tinggal dengan orang tua atau dengan saudara? Ya, untuk saat ini saya tinggal dengan orang tua karena saya sekitar 2 bulan lalu saya baru kembali dari Jakarta ke Pulau Nias untuk memperlihatkan keadaan saya juga sejauh mana untuk bertemu dengan orang tua setelah proses panjang yang saya alami di perantauan sana. Baik. Em, Bagaimana tanggapan orang tua terkait persiapan dan rencana untuk melanjutkan studi magister dengan kondisi yang saat ini dirasakan oleh Mas Harapan? Khususnya, apakah mereka yakin bahwa Mas Harapan bisa maksimal dalam menjalankan proses studinya nanti? Baik, tanggapan dari orang tua sangat mendukung, Pak. Kenapa? Karena juga saya akan menjadi orang pertama jika seandainya seandainya boleh lolos, saya akan menjadi orang pertama untuk melanjutkan magister di di keluarga.
Kemudian dengan penjelasan yang saya sampaikan bahwa LPDP mempersiapkan saya, sudah mempersiapkan atau memberikan jalur bagi saya sebagai orang disabilitas. Jadi mereka mempersiapkan seluruh kebutuhan dan juga melalui kampus-kampus yang sudah saya hubungi, mengatakan mereka siap untuk bekerja sama untuk boleh berkuliah di tempat itu, menjadi pegangan bagi Bapak Ibu, bagi orang tua saya khususnya, bahwa saya bisa dengan baik menjalani perkuliahan tanpa perlu dikhawatirkan di daerah sana. Seperti itu. Bisa ceritakan apa kelebihan yang Mas Harapan punya? Dan contohnya yang konkret? Baik, setelah berefleksi sampai hari ini, dari SMA sampai hari ini, saya membagi 3 kelebihan diri, yaitu percaya diri, penyabar, dan juga sabar, percaya diri, dan juga tangguh. Oke, saya memberikan contoh sabar ini dalam kasus kecelakaan yang saya alami tahun 2022 lalu, di mana saya masih survive saat ini, memiliki semangat juang sekalipun hampir kehilangan nyawa. Dengan kesabaran saya bisa melewati berbagai macam hal, proses yang saya alami tersebut, sehingga saya tidak stres. Kedua, saya percaya diri. Contohnya saja ketika saya baru pertama kali mengajar tahun 2019. Sebelumnya saya adalah seorang pemalu. Melalui proses perkuliahan dan juga support dari dosen dan teman-teman sebangsa bangku kuliah, membuat saya menjadi menjadi percaya diri. Dan pada saat saya pertama kali mengajar tahun 2019, saya menyadari bahwa saya sudah menjadi seorang yang percaya diri, bisa berdiri di depan siswa dan orang tua, tanpa khawatir ataupun grogi, atau terbata-bata karena ketidakpercayaan diri. Seperti itu, Pak. Tetapi menurut saya kekuatan dan kelebihannya itu kayaknya belum cocok sih untuk LPDP. Karena LPDP ini kan mencari orang yang bisa memimpin. Tadi kelebihannya nggak ada sama sekali bahas soal kepemimpinan. Ada nggak kira-kira pengalaman mungkin pernah memimpin sesuatu atau apa gitu dengan apalagi dengan kondisi saat ini? Mungkin bisa Baik, dijelaskan. baik. Sekali lagi bahwa menjadi seorang guru itu sudah menunjukkan sebenarnya bahwa itu adalah seorang pemimpin. Bagaimana dia menjalankan sebuah kelas, menguasai seluruh anak-anaknya, kemudian bagaimana dia berkomunikasi dengan para orang tua siswa yang berbagai macam latar belakang, itu sebenarnya sudah termasuk dalam kategori pemimpin. Jadi saya tidak perlu mencantumkan bahwa saya seorang pemimpin ketika saya menjadi seorang guru. Seperti itu, Pak. Baik. Lalu apa kelemahan yang dimiliki oleh Mas Harapan? Ya, sejauh ini saya berefleksi, saya melihat kelemahan di sisi saya susah untuk mengambil keputusan. Yang kedua, saya selain susah mengambil keputusan, saya juga suka menunda pekerjaan. Contohnya, Pak, ketika tahun 2020 lalu di masa COVID, di mana guru-guru diminta untuk membuat silabus bersama untuk mempersiapkan seluruh materi-materi pembelajaran di dalam kelompok. Kemudian kami di dalam hal itu membagi-bagi setiap materi atau judul yang akan kami kerjakan masing-masing. Namun pada saat itu saya suka menunda-nunda pekerjaan dan berpikir bahwa saya pasti akan menyelesaikannya, jadi tidak perlu buru-buru. Dan perilaku itu ataupun kelemahan itu membuat teman-teman yang lain tidak bisa mengerjakannya. Tidak bisa mengerjakan bagian mereka karena pekerjaan saya berkaitan dengan pekerjaan mereka juga. Jadi mereka terus menunggu yang pada akhirnya nanti pekerjaan kami tidak maksimal dan tidak tepat waktu. Yang kedua, saya tidak bisa mengambil keputusan dengan cepat karena saya kasih contoh ketika saya menangani kasus siswa melakukan kesalahan, berantem di dalam kelas, saya tidak bisa menentukan dengan cepat bahwa kamu salah, ini benar.
Saya tidak bisa Baik, menentukan dengan ya, perilaku seperti itu. cukup. eh Menurut saya sih kelemahan yang dimiliki oleh Mas Harapan barusan jelaskan ini riskan sekali berarti dengan persiapan studi magisternya. Kalau ternyata sulit mengambil keputusan, bagaimana ceritanya kalau misalkan seorang eh, yang studi master terus tidak bisa mengambil keputusan, lalu suka menunda pekerjaan. Sedangkan kalau kita nanti studi S2, pasti banyak sekali tugas-tugas yang akan diberikan, apalagi kalau sudah mempersiapkan diri untuk penelitian. eh, apakah kedua hal ini bukannya akan menjadi pengganggu untuk proses studi nantinya? Baik, kelemahan tersebut memang akan sangat mengganggu, namun saya juga sudah mempersiapkan solusi dari semuanya itu. Yang pertama, dari suka menunda pekerjaan, saya mempersiapkan weekly plan untuk memastikan prioritas-prioritas saya bisa tetap jalan, sehingga saya tidak melakukan kegiatan lain di luar dari pekerjaan yang menjadi list utama saya. Yang kedua, untuk masalah saya susah mengambil keputusan, khususnya dalam menentukan kasus-kasus, justru itu saya perlu untuk mengetahui strategi-strategi yang tepat untuk menangani kasus-kasus sesuai dengan permasalahan yang ada. Makanya saya perlu untuk melanjutkan kuliah untuk bisa memastikan mengkategorikan setiap permasalahan yang terjadi pada siswa. Seperti itu, Pak. Apa hal yang terakhir kali Mas Harapan ajarkan pada diri Mas? Baik, hal terakhir yang saya ajarkan dalam diri adalah Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya di dalam kehidupan ini. Jadi, sebagai manusia, ciptaan Tuhan tidak perlu khawatir akan masa depan yang akan kita tuju. Seperti itu, Pak. Saya berharap sih ada hal yang lebih konkret yang baru-baru diajarkan belakangan ini. Mungkin 2 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir. Baik, seperti yang saya bilang tadi bahwa saya mengajarkan dalam diri saya bahwa Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya dalam hidup. Jadi tidak perlu khawatir untuk masa depan. Kenapa saya mengatakan demikian? Dari kasus kecelakaan yang saya alami, bahkan sampai saat ini masih berbekas dalam hidup. Dan saya sampai detik ini juga tidak merasakan stres ataupun murung dan merasa diri tidak berharga karena kekurangan ataupun ketidaknormalan di mana saya biasanya bisa jalan-jalan di luar sana, bisa melakukan hal-hal yang luar biasa secara fisik. Namun saat ini pelan-pelan saya tidak bisa melakukannya. Tapi sekalipun hal itu terjadi, saya masih punya semangat untuk terus menjalani hidup. Kebutuhan secara finansial masih terus ada, terus mengalir, sekalipun saya tidak bekerja. Hal-hal itulah yang saya nyatakan bahwa Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Seperti itu, Pak. Baik. Selanjutnya, kejadian semisal dalam proses studi nanti di entah itu nanti di UI, UGM atau di UNER ya. Eh, Ketika menghadapi masalah yang berat, apa yang akan Mas Harapan lakukan? Baik, selama studi nanti kalau seandainya saya mendapatkan masalah yang berat, saya akan terlebih dahulu merefleksikan diri, melihat kembali makna kehidupan itu apa, sehingga saya memiliki motivasi kembali untuk berjuang dari masalah tersebut. Kemudian pasti menelepon keluarga, memastikan bahwa saya mendapat dukungan dari mereka, memberikan semangat kembali, dan juga dengan awarded LPDP di setiap kampus yang sudah ada, akan sangat membantu saya untuk boleh memiliki daya juang kembali. Melalui komunitas-komunitas seperti itu pasti akan sangat membantu untuk menyelesaikan masalah yang akan saya hadapi selama studi. Terima kasih. Baik. Lalu bagaimana dengan kehidupan perkuliahan? Sebagai contoh di Jogja. Kan ini masnya dari, kalau saya tidak salah dari Sumatera ya, atau dari Jakarta saya lupa.
betul. Bagaimana kalau misalkan nanti studi di Jogja, kehidupan di sana seperti apa? Sudah tahu tidak mau tinggal di mana? Terus bagaimana dengan biaya hidup di sana? Bisa tolong dijelaskan yang detail? Baik, untuk daerah Jogja, saya pernah di sana kurang lebih seminggu, dan setidaknya gambaran besar tentang kehidupan di sana sudah saya ketahui. Tempat tinggal juga sudah saya lihat, dan besar pengeluaran memang cukup sangat cukup di dompet gitu ya, sangat termasuk terjangkau. Kemudian saya juga sudah lama merantau, jadi untuk adaptasi diri saya yakin saya bisa seperti itu, Pak. Baik. Tapi tadi saya sempat dengar sih dengan Ibu Febriani waktu membahas terkait urutan universitas. Ternyata Mas Harapan ini tidak mengklasifikasikan mana yang menjadi prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Dan jika saya memperhatikan di CV-nya, itu lebih banyak dielaborasikan terkait UGM. Sedangkan di pilihan pertama adalah UI. Ini saya agak bingung, bagaimana cara Mas Harapan menentukan skala prioritas terkait dengan urutan universitas? Karena memang pihak LPDP kan menyiapkan Anda untuk memilih pilihan pertama apa, kedua, dan ketiga. Sedangkan yang diuraikan di esai itu adalah pilihan kedua, tetapi yang pilihan pertamanya UI. Ada pertimbangan tersendiri atau mungkin memang Mas belum tahu sebenarnya prioritasnya yang mana? Baik. Untuk prioritas saya akan memprioritaskan terlebih dahulu Universitas Indonesia, Pak. Kenapa? Berdasarkan lama matrikulasi yang akan diambil di UI itu hanya berkisar 14 hari, 14 pertemuan atau 2 minggu, 9 SKS. Sedangkan di UGM itu sekitar 6 bulan matrikulasinya. Jadi berdasarkan lama total semester yang akan saya ambil, 5 semester dibanding 4 semester, itu juga mempengaruhi lama perkuliahan saya. Oleh karena itu saya menentukan prioritasnya di Universitas Indonesia, Pak. Lalu kenapa bukan itu yang dielaborasikan di esai? Atau kenapa tidak dielaborasikan lebih banyak UI, lalu nanti mungkin UGM sedikit dibahas dan juga UNER? Kenapa hanya UGM ya? Terkesan ini hanya fokusnya di UGM saja. Baik, baik. Pertama saat pengurusan administrasi khususnya penulisan esai, di situ saya menentukan 3 kampus tersebut, dan berdasarkan jumlah kata yang tersedia yaitu 1.500 kata membatasi saya untuk menuliskan 3 kampus uh, yang harus saya jelaskan dan akan memakan bagian atau memakan jumlah kata yang akan saya berikan di dalamnya. Kemudian uh, saya juga baru mencari-cari setelah itu bagaimana proses pendaftaran setelah tahap administrasi selesai. Jadi setelah setelah selesai administrasi baru saya mencari proses masuk di setiap kampus. Oleh karena itu saya sudah terlanjur menulis di esai tentang Baik. UGM. Kalau begitu saya bisa katakan bahwa sebenarnya Mas Harapan ini masih kurang persiapan terkait dengan pemilihan universitasnya. Kalau ternyata sudah daftar dulu, baru memikirkan univ mana yang harus dipilih. Baik, selanjutnya. eh Selama menjadi seorang guru, apa tugas yang pernah dilakukan di luar dari lingkup Mas Harapan? Baik, untuk pekerjaan di luar dari pekerjaan sebagai guru, saya pernah diminta menjadi MC untuk kegiatan-kegiatan atau event sekolah. Seperti itu, Pak. Lalu yang dimaksud dengan ketua open house sekolah itu apa ya? Desainer brosur? Ya, selain dari MC, saya juga pernah ditunjuk sebagai open house. Jadi open house itu memperkenalkan sekolah ke masyarakat umum untuk boleh memasukkan anaknya di sekolah yang saya bekerja. Kemudian sekaligus saya merangkap untuk desainer brosur yang akan disebarkan di masyarakat umum pada saat itu. Itu adalah brosur sekolah, Pak, tentang jadwal pendaftaran, biaya masuk, dan lain sebagainya. Lalu dengan berdasarkan tugas-tugas yang di luar dari lingkup Mas Harapan, apa kesalahan yang pernah dilakukan selama bekerja tersebut? Baik,
Kesalahan yang pernah saya lakukan mungkin bagaimana bekerja sama dengan tim. Karena setiap tim memiliki tanggung jawab selain daripada memprioritaskan brosur ataupun open house tersebut, mereka juga bertanggung jawab di kelasnya masing-masing. Dan karena dua tugas yang berbeda tersebut membuat pekerjaan kadang tertunda atau miskomunikasi dengan para tim yang membuat adanya miskomunikasi dan tidak nyaman antara satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Kalau begitu, bagaimana nanti kalau misalkan Anda sudah terpilih menjadi ORD, ketika harus berkolaborasi dengan teman-teman yang selinier dengan Anda di LPDP misalnya, berarti Anda tidak bisa bekerja sama dengan mereka kalau Anda sendiri sering melakukan kesalahan dalam bentuk kerja sama tim. Baik, justru itu adanya pengalaman, Pak. Dari pengalaman yang saya lalui, bisa belajar dari sana. Dari pengalaman tersebut, komunikasi menjadi kunci utama dalam kerjasama sebuah tim. Menyampaikan kendalanya apa tanpa menunggu ditanyakan. Jika ada suatu masalah, disampaikan. Sehingga semua orang ataupun khususnya dari pemimpin bisa tahu bahwa kita memiliki kekurangan atau kendala dan bisa setidaknya memberikan solusi yang lain untuk boleh dibantu. Sehingga permasalahan atau kendala tersebut dalam sebuah tim bisa terminimalisir. Seperti itu, Pak. Apakah berarti Mas Harapan ini adalah orang yang kompromi? Menurut saya itu bukan termasuk dalam kompromi negatif ya, Pak ya. Tapi memahami juga bagaimana kita memahami tanggung jawab seseorang itu bukan hanya satu saja. Jadi ketika semuanya saling tarik-menarik, itu tidak bakalan kerja kelompok tersebut tidak bakalan berhasil dengan baik. Kalau saya tanyakan ke Mas Harapan, kira-kira kalau teman-teman Mas Harapan menilai Mas Harapan dengan 3 kata, apa sih kira-kira mereka menilai Mas? Baik, jika saya pikirkan sekarang, saya akan mengatakan, saya penyabar, kemudian saya pendengar yang baik, dan ketiga saya tegas. Baik. Selanjutnya, kalau misalnya kami pihak LPDP tidak menerima Mas Harapan, apa yang akan Mas Harapan lakukan? Baik, pertama saya sangat yakin saya diterima karena saya sudah melakukan yang terbaik dari segi persiapan. Kemudian saya pernah mendengar satu quotes bahwa katakan yang baik dengan rutin di dalam diri Anda, maka itu akan membawa Anda ke sana. Dan apabila kenyataannya bukan seperti itu, Pak, saya tidak akan menyerah. Sebab saya tahu tujuan saya apa. Saya ingin meningkatkan kompetensi dan membantu murid-murid saya dalam menangani kasus mereka setiap hari. Oleh karena itu, salah satunya saya harus berjuang untuk mendapatkan beasiswa melanjutkan studi ke tahap batch berikutnya ataupun mencari beasiswa yang lain. Seperti itu, Pak. Baik, berarti Mas Harapan ini adalah tipe pejuang keras ya, selalu semangat gitu ya. Benar? Benar, Pak. Baik. Lalu, tadi saya sudah sempat dengar juga Mas menyampaikan terkait dengan kontribusinya. Bagaimana kalau kontribusi tersebut tidak dapat terlaksana? Apa yang akan Anda lakukan? Baik, apabila kontribusi tersebut tidak akan terlaksana, saya dengan dengan ilmu yang saya dapatkan sekarang, pastinya saya akan terus mencoba agar kontribusi itu bisa tercapai dengan cara berkomunikasi lebih baik lagi dengan para leader sekolah. Untuk bisa mereka memahami tujuan daripada kontribusi itu sendiri, yaitu untuk meningkatkan sumber daya manusia kita, khususnya untuk tingkat sekolah dasar. Jadi saya pikir kontribusi itu jika disampaikan dengan komunikasi yang baik dan dimengerti dengan baik oleh para leader, maka pasti mereka akan setuju dan mau mendukung program tersebut. Seperti itu, Pak. Baik. Lalu, ketika nanti Mas Harapan lulus sebagai seorang psikologi,
Apa yang membedakan Mas Harapan dengan psikologi-psikologi lain yang ada di Indonesia? Kan banyak ya psikologi yang di Indonesia. Baik. Yang akan membedakan saya, pertama saya adalah berlatar belakang guru dan sudah mengajar beberapa tahun. Itu akan menjadi pembeda utama karena saya sudah berpengalaman dan tahu kondisi terhadap pendidikan kita saat ini. Itu yang menjadi pembeda utama kan, Pak. Baik. Lalu kenapa ya Mas Harapan ini harus memilih beasiswa LPDP dari sekian banyaknya beasiswa yang ada di Indonesia? Kenapa pilihnya LPDP? Baik, pertama saya sangat berterima kasih untuk pemerintah dan pihak LPDP karena sudah menyediakan jalur beasiswa afirmasi disabilitas yang sangat mensupport kami para golongan disabilitas yang saat ini punya kekurangan. Oleh karena itu saya memilih beasiswa LPDP ini. Yang kedua, saya melihat beasiswa LPDP ini sangat komprehensif yang bisa mendukung saya untuk berkuliah dengan maksimal. Ketiga, dengan awareness yang banyak dari LPDP ini akan sangat membantu saya membentuk jaringan agar kontribusi-kontribusi saya ke depannya bisa lebih terarah, tepat, dan efisien. Dan terakhir, visi misi LPDP ini sesuai dengan prinsip saya atau visi saya sendiri, yaitu untuk membantu memajukan sumber daya manusia kita agar Indonesia semakin maju ke depan. Seperti itu, Pak. Baik. Mungkin cukup dulu dari saya. Saya kembalikan ke Ibu Febriani. Ya, baik, terima kasih Pak Ical ya. Bisa langsung ditutup ya. Mungkin sekian. Apa ada closing statement mau menyampaikan sesuatu? Baik, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Febriani dan Pak Icael yang telah meluangkan waktu untuk bisa mewawancari saya di tahap ini. Saya juga berterima kasih sebesar-besarnya ke pemerintah dan LPDP karena sudah menyiapkan jalur afirmasi disabilitas sehingga kami merasa diperhatikan oleh kalangan yang memiliki kekurangan. Dan besar harapan saya untuk bisa diterima menjadi bagian keluarga LPDP agar kontribusi dan rancangan ataupun cita-cita saya ke depannya untuk membangun SDM kita bisa tercapai dengan maksimal. Saya harapan dia mengucapkan terima kasih. Salam. Baik, terima kasih. Luar biasa. Wow. Gimana Mas Icel mau duluan nyampein atau saya dulu? Boleh, nggak apa-apa Mbak Febriani aja. Ya, udah wow, inspiratif sekali. Mas Aku Harapan. banyak banget pertanyaan tidak terduga loh, khususnya dari Kak Febriali Putri. Apa? Banyak banget pertanyaan tidak Baca buku terduga di ya? otak. Iya, banyak banget. Bukan hanya itu, banyak lah tadi. Kayak berkelanjutan dari buku-buku tersebut. Gila. Lanjut. Gimana, Kak? Ya, ya itu sebenarnya itu saya dapatkan di pengalaman mock up ya kemarin. Kebetulan baru beberapa hari yang lalu saya ada mock up. Terus interviewernya tuh nanya tentang jurnal. Jadi saya nggak pernah posting jurnal. Tapi saya punya riwayat nulis buku. Saya awalnya percaya diri banget nih. Saya punya pengalaman nulis buku ya. Terus kontribusi saya menjadi dosen. Jadi secara habis sama interviewernya, kamu tuh nggak ada nulis jurnal. Gimana kamu bisa jadi dosen? Jurnal aja kamu nggak tulis. Jadi dari situ saya mulai itu nih, saya aplikasikan ke Mas ya. Jadi saya tanyain risetnya apa, baca buku enggak. Nah, itu ternyata jadi bumerang tadi saya lihat Masnya nggak baca buku, ya kan? Iya, Terus Mas bilang betul. kalau harus lanjut S2. Sedangkan untuk masalah itu ya bullying itu kan bisa kita atasi dengan ya datang ke konsultasinya langsung atau kita dulu buku bagaimana cara mendidik atau gimana cara mengatasi psikologi anak gitu kan ya. Ternyata Masnya belum baca buku, belum menyelesaikan dengan cara yang kecil dulu gitu, langsung lompat Ya, ke paham. gitu. Jadi harusnya mending ya. Sekarang kan Mas wawancaranya tanggal berapa ya? 23 besok nih. 23 ya? Aku rasa coba sempetin baca buku deh. Walaupun aku nggak tahu ya si interviewernya bakalan nanya apa.
Cuma Ah, setidaknya udahlah, udah baca baca, gitu. baca buku cuman bukan tentang psikologi, palingan tentang yang buku berdamai dengan rasa malas, kemudian apa tuh ya, eh, Klub 5 Pagi yang Robin Hood. Cuman 2 buku itu yang saya selesaikan. Ah, Itu masuk ya Atomic sih? Habits ya. Iya, iya, Atomic Iya, Habits. self 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 Oh, self improvement approve ya ya? harusnya Mas. Iya ya. Iya, aku nggak kepikiran sampai situ loh. Karena aku pikir, ya, ya, bisa-bisa jadi ya. Oke, oke, siap. Iya, masuk. Iya, Harusnya ya. betul, betul. Ah, ah. Terus juga agak bumerang, aku juga sempat nyinggung kan ya, di sekolah tuh ada banyak BK kan untuk menyelesaikan Hmm, konseling terkait psikolog gitu. Terus langsung kepotong dengan iya di sekolah, bahkan saya bisa pastikan bahwa di sekolah-sekolah di daerah saya tuh nggak ada BK-nya. mm-mm, Terus Mas dengan bilang kalau Mas tuh mau jadi guru di salah satu sekolah saja, terus mau jadi trainer kan? mm-mm, Malah lama kalau nungguin Mas jadi trainer dulu, BK-nya belum ada nih di sekolah-sekolahnya. Jadi menurut saya tuh ada apa ya, kurang menggigit gitu loh. Kalau ditanya terkait BK, mungkin bisa inisiasi dulu. Contohnya Mas udah lakukan ini nih. Kalau di sini tuh kekurangan BK, baru. Soalnya harusnya tuh BK ada ya. Jadi Mas nggak ngerangkap gitu. Udah jadi guru SD, terus Mas mau menyelesaikan masalahnya. Terus juga mm-mm, kontradiktif dengan yang Mas sampaikan bahwa ternyata di sekolah itu banyak ratusan anak butuh bahkan ya ratusan anak tuh butuh bimbingan. Kalau hanya dengan Mas saja itu nggak menyelesaikan masalah gitu, nggak terlalu menyelesaikan masalah. Entah aku melihatnya dari sisi yang lain ya, tapi aku mm-mm. rasa yang BK tuh perlu di itu sih. Bagaimana upaya Mas? Mas bilang kan kalau di situ nggak ada BK nih. Yang udah Mas lakukan tuh apa untuk mengadakan BK di situ tuh gimana? Apalagi di tempat Mas kerja sebelumnya. Ada BK-nya nggak? Di tempat saya bekerja ada, cuman di tempat saya sekolah dulu di kampung nggak ada. Nah, itu Hmm, yang saya sampaikan tadi, di sekolah di kampung nggak ada bukan sama sekali. iya ya. Saya juga Mm-mm. kurang itu tadi. Di akhir saya baru sadar kalau ternyata Mas itu ngajarnya di Tangerang ya. Saya pikir tadi Hmm, di Nias. enggak, Oh tidak. iya, itu terkait BK. Terus yang buku tadi ya. Terus udah disinggung juga sama Mas Icel tadi. Untuk pemilihan kampusnya itu belum belum niat banget Mas ngurutin yang 1, 2, 3. Beda dengan yang Mas sampaikan di esai. Kalau Mas lebih menjelaskan UGM. Terus Mm-mm. Mas bilang waktu wawancara malah mau mengutamakan UI. Harusnya ya UI aja. Karena dengan keunggulan matrikulasi, tambahin lagi ada beberapa. Terus Mas juga bilang di UI itu ada peminatan yang beda kan. Nah, harusnya Mm-mm. memang UI yang Mas cantumkan di Iya, esai. Tapi udah karena terlanjur ya. saat itu gue belum cari sih ininya. Ya. Boleh Gimana pindah ya? Zoom dulu Nanti. kali, Mbak? Oh, boleh pindah Oh link. iya, boleh, Boleh, boleh. boleh. Itu link di ini kok, di chat langsung. Bentar, bentar. Kalian langsung klik join keluar gitu. Bentar. Aduh, laptop saya agak ngelag. Bisa tolong share ke grup juga nggak, Mas? Oh, boleh, boleh.